Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 6 tema 3 subtema 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi teks eksplanasi. Mari kita simak penjelasan berikut. Kompetensi dasar dan indikator 3.2 Menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca dengan indikator pencapaian 3.2.1 menelaah setiap paragraf dari teks eksplanasi. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dengan indikator pencapaian 4.2.1 menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi baik secara lisan, tulisan, dan visual dengan kata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca peserta didik mampu menelaah teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca, baik secara lisan, tulisan, dan visual. Pembahasan yang pertama, kita mengetahui terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, itu selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain sebagainya. Selain memiliki ciri-ciri, teks eksplanasi juga memiliki struktur. Struktur teks eksplanasi yaitu yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada urutan sebab akibat, dan yang ketiga yaitu interpretasi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing struktur teks eksplanasi. Disimak baik-baik ya anak-anak. Struktur yang pertama yaitu identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Jadi di bagian ini sebuah teks eksplanasi itu menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Jadi poinnya ini bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Struktur yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Jadi setelah mengetahui secara umum mengenai fenomena yang akan dibahas, lalu pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Jadi di sini kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dan struktur yang terakhir
Atau yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi ini dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Di sini kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kata baku dan kalimat efektif. Kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Contoh dari kata baku, yang pertama, kata baku dari kata enggak itu adalah tidak. Kata baku dari dibikin adalah dibuat. Kata baku dari beli yaitu membeli. Kata baku dari bilang yaitu mengatakan atau berkata. Kata baku dari merubah yaitu mengubah. Kata baku dari mempengaruhi yaitu memengaruhi. Dan yang terakhir, kata baku dari resiko yaitu risiko menggunakan huruf I, bukan E. Selanjutnya membahas mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama yaitu memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Contohnya Rangga belajar di kamar. Subjeknya adalah Rangga dan predikatnya adalah belajar. Yang kedua adalah hemat kata. Kalimat efektif harus hemat kata. Artinya, dalam penyusunan kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lainnya yang tidak diperlukan harus dihindari. Yang ketiga yaitu makna yang tepat. Kalimat efektif hanya memiliki satu makna saja, tidak ambigu ataupun menyimpang. Contohnya, siswa sekolah dasar yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut tidak efektif karena menimbulkan makna yang ganda. Siswanya atau sekolah dasarnya yang terkenal, sehingga dapat dibenahi yaitu siswa yang terkenal itu menerima hadiah atau siswa dari sekolah dasar yang terkenal itu menerima hadiah. Yang keempat yaitu kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Dan yang kelima, menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Penulisan kalimat efektif bahasa Indonesia mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sekarang, ayo kita berlatih mencari informasi penting pada setiap paragraf teks eksplanasi. Setiap informasi yang kita temukan, kita tulis dengan kata baku dan kalimat efektif. Pada teks eksplanasi listrik pengubah wajah dunia, paragraf 1 merupakan pernyataan umum atau topik masalah. Paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya, misal Faraday, sang penemu arus listrik. Paragraf kedua sampai 5 merupakan deretan penjelas. Paragraf ke-6 merupakan interpretasi. Sebagai latihan mandiri, mari jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.